Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batang kurma merintih merindukan Rasulullah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut seperti suara teriakan unta yang bunting. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu batang pohon itu pun diam. Hadis riwayat Bukhari. Hasan al-Basri ketika ia menyebutkan hadis rintihan pohon kurma ini, ia berkata, wahai kaum muslimin, batang kurma saja bisa merintih karena rindu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harusnya lebih berhak rindu pada beliau. Kitab Fathul Bari. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air keluar dari sela-sela jari Rasulullah. Dari Salim bin Abu Al-Jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada saat peristiwa Hudaibiyah, orang-orang merasa kehausan sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan beliau ada sebuah bejana air terbuat dari kulit lalu beliau wudhu. Maka orang-orang datang mengerumuni beliau untuk mengambil air. Beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tidak memiliki air untuk berwudu dan minum kecuali air yang ada pada baginda. Maka beliau letakkan tangan beliau di atas bejana kulit tersebut. Air pun memancar dari sela-sela jari beliau bagaikan mata air. Maka kami dapat minum dan berwudu. Aku, Salim, bertanya, berapa orang jumlah kalian saat itu? Dia, Jabir, menjawab, seandainya jumlah kami saat itu 100.000 pasti air itu mencukupi kami. Saat itu jumlah kami 1.500 orang. Hadis riwayat Bukhari. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil panen kurma berlipat ganda. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir berkata, telah bercerita kepadaku Jabir radhiyallahu anhu bahwa bapaknya meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Katanya, maka ku temui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kukatakan, bapakku meninggalkan hutang sedangkan aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang dihasilkan dari kebun kurma. Namun hasil panennya satu musim tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Beliau pun berangkat bersamaku untuk menghindari umpatan para piutang kepadaku. Kemudian beliau berjalan mengelilingi tumpukan dari tumpukan buah kurma dan berdoa. Kemudian beliau kelilingi tumpukan yang lain. Dan beliau duduk di dekat tumpukan kurma tersebut seraya bersabda, bagikanlah. Maka Jabir membagikan kurma-kurma tersebut dan berhasil beliau lunasi kesemuanya dan masih tersisa kurma sebanyak yang sudah dibagikan. Hadis riwayat Bukhari.